Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Eh, Baik, pada materi kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, pada kali ini, proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama, ada beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama, ada Portugal atau Portugis. Yang kedua, ada Spanyol, ada Belanda, ada Prancis, dan ada Inggris. Kemudian, bangsa Asia yang pernah menjajah kita adalah Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945. Oke, next. Kemudian, sebelum pada masuk ke next-nya, sebelum bangsa Eropa menjajah kita, kita sudah melakukan, orang Indonesia sudah melakukan interaksi dengan dunia luar. Salah satunya dengan adanya jalur sutra. Nah, ini adalah peta jalur sutra. Jalur sutra ini sudah ada diperkirakan 139 tahun sebelum Masehi. Jadi, jalur sutra ini digunakan lebih kurang 1.500 tahun. Dan panjang jalur sutra ini lebih kurang 6.400 km. Nah, kenapa namanya jalur sutra? Karena pada jalur sutra ini, komoditas yang dijualnya adalah sutra, emas, batu gio, teh, dan rempah-rempah. Nah, dan ini adalah pos yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya di Selat Malaka. Dan ini adalah jalur perdagangan jalur sutra. Jadi, rempah-rempah yang ada di seluruh dunia ini, itu berasal dari Indonesia. Diambil dari Pulau Indonesia di sini. Oke. Oke, baik, yang kedua. Yang kedua adalah peran Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran Asia dan Eropa. Nah, dua faktor utama ini adalah yang pertama, letak geografis Indonesia yang berada di jalur pelayaran Asia Eropa. Kemudian yang kedua, Indonesia yaitu sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, itu adalah dua faktor mengapa Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran Asia Eropa. Oke, lanjut. Kemudian ada latar belakang kenapa bangsa Eropa itu melakukan penjajahan ke Indonesia. Yang pertama, yang itu adalah jatuhnya Konstantinopel atau Kerajaan Romawi ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Jadi, ada penyerangan dari Turki Utsmani untuk merebut kerajaan Romawi Timur, itu di Eropa. Nah, kemudian yang kedua, berkembangnya teknologi pelayaran. Jadi, bangsa-bangsa Eropa sudah dengan adanya ditemukannya mesin uap, maka dari itu bangsa Eropa mulai membuat kapal, mulai memberi kapalnya dengan mesin. Nah, setelah kapalnya diberi tenaga mesin dengan tenaga uap, maka mulailah dilakukan pelayaran, teknologi pelayaran ini. Ya. Kemudian adanya berkembang merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori di Eropa, yang mana orang-orang Eropa menganggap apabila suatu bangsa itu memiliki wilayah jajahan, memiliki harta, kemudian kekuasaan yang luas, maka itu akan sangat dihargai gitu. Jadi bangsa Eropa berlomba-lomba untuk memperbanyak wilayah kekuasaannya. Semakin banyak wilayah kekuasaannya atau jajahannya, maka bangsa tersebut akan semakin dihargai di Eropa. Oke, yang keempat adalah melaksanakan misi 3G, yaitu gold, kemudian yaitu adalah kekayaan, kemudian glory, yaitu kekuasaan, dan kemudian ada gospel. Gospel ini adalah penyebaran agama Nasrani. Karena adanya paham dari orang Romawi ataupun ada orang Eropa untuk menyebarkan agama Nasrani. Ini bukan Nasrani ya, tapi Nasrani atau agama Kristen. Oke, lanjut. Kemudian pelopor penjajahan samudra. Kemudian dipelopori oleh orang Portugis yang bernama Bartolomeu Dias pada 1486. Nah, Bartolomeu Dias ini tidak sampai ke Indonesia, tetapi dia hanya sampai ke Tanjung Harapan. Ini, Tanjung Harapan. Kemudian dia balik lagi ke belakang karena ada gelombang yang besar. Yuk, ini adalah rute perjalanan dari Bartolomeu Dias. Kemudian ada Vasco da Gama. Vasco da Gama bertolak dari Lisabon ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika
sampai di ujung selatan benua Afrika, kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Calicut, India. Ini dia rute perjalanan dari Vasco da Gama. Ini dia. Nah, dari sini dia dari Lisbon, kemudian sampai ke Calicut. Nah, di sini. Kemudian dia pulang lagi. Oke, kemudian yang ketiga dari orang Portugis. Yang ketiga itu adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso ini berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Artinya, Alfonso ini sampai ke Indonesia. Nah, sampai ke Indonesia dia. Kemudian, pada tahun 1512, Alfonso ini kemudian menaklukkan Maluku. Nah, menaklukkan Maluku. 1511 Malaka, 1512 itu di Maluku. Jadi ada dua daerah penaklukan oleh Alfonso. Kemudian Spanyol. Lanjut ke Spanyol. Spanyol yaitu salah satu pelopornya adalah Christopher Columbus. Nah, pada tahun 1492, bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik sampai di Kepulauan Bahama atau Karibia. Nah, dia mengira telah sampai di Hindia, maka penduduk pulau tersebut diberi nama Indian. Nah, salah satu kita temui adalah apa? Kita pernah dengar bahwa penemu benua Amerika itu adalah Christopher Columbus menurut orang Eropa. Dan penduduk Indian itu adalah pemberian nama dari Christopher Columbus. Nah, dia kira dia telah sampai ke India ataupun Kepulauan Hindia atau Indonesia, tetapi dia sampainya ke Amerika. Makanya penduduk yang ada di Karibia ini atau di Amerika sana dia kasih dengan suku Indian. Makanya kita kenal dengan suku Indian. Oke, kemudian ini adalah rute pelayaran Christopher Columbus. Di sini ada 4 kali. Ini adalah 4 kali rute pelayaran Christopher Columbus. Pelayaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lanjut. Kemudian ada ekspedisi Magellan, Ferdinand Magellan. Nah, Magellan dan Delcano. Ini ada kaptennya, sedangkan ini adalah wakilnya istilahnya. Sebastian Delcano. Bertolak dari Spanyol ke arah barat, mengarungi Samudra Atlantik. Kemudian di ujung selatan benua Amerika, kemudian mengarungi Samudra Pasifik, kemudian sampai di Massawa atau Filipina. Jadi Magellan, Ferdinand Magellan dan Delcano ini sampai di Filipina. Nah, sampai di Filipina ini adalah orang Spanyol atau pasukan Magellan tadi terjadi bentrokan atau pertempuran dengan orang Filipina. Akhirnya Ferdinand Magellan ini sang kapten kapalnya tadi meninggal atau tewas oleh orang Mactan. Mactannya adalah suku yang ada di Filipina. Kemudian pasukan yang tersebut dibawa oleh Sebastian Delcano melanjutkan perjalanan ke Kalimantan. Sebastian Delcano ini adalah wakil ataupun wakil lah dari sang kapten di Ferdinand tadi. Jadi dialah yang membawa dari Filipina tadi, pasukannya dari Filipina tadi ke Kalimantan atau Maluku. Nah, perlu diketahui sebelum antara orang Spanyol dan Portugis itu melakukan pelayaran, mereka itu melakukan sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Nah, ini dia. Yang mana isi dari perjanjian Tordesillas itu adalah pembagian wilayah jajahan, yang mana Portugis itu pergi ke arah timur, sedangkan Spanyol itu pergi ke arah barat. Nah, menariknya di sini antara Portugis dan Spanyol ini akhirnya mereka bertemu. Bertemunya yang kita bahas sebelumnya tadi bertemunya di Maluku, yang mana Spanyol tadi dari Filipina itu bertemu dengan Portugis yang sudah ada di Maluku. Yang mana di Maluku orang Portugis adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, di sana mereka bertemu yaitu pasukan Sebastian Delcano dengan pasukan dari Portugisnya adalah Alfonso. Nah, kemudian setelah mereka bertemu, akhirnya mereka melakukan kesepakatan lagi. Nah, melakukan perjanjian lagi gitu. Apa arah selanjutnya gitu. Akhirnya mereka melakukan perjanjian yang kedua lagi, yaitu namanya perjanjian Saragossa. Yaitu pada tahun 1526, yang isinya pembagian wilayah
operasional perdagangan, yaitu Portugis tetap di Maluku karena dia memang awalnya memang sudah ada di sana. Portugis di Maluku, kemudian sedangkan Spanyol itu kembali ke Filipina, dan akhirnya setelah Spanyol kembali ke Filipina, mereka kembali lagi ke wilayahnya, ke Spanyol, pulang dalam artian dia pulang gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang ketiga ada Belanda. Nah, ada Belanda yang menjajah kita. Nah, dikatakan dalam sejarah itu lebih kurang 3,5 abad, ya kan? Yang mana pada Belanda ini, pada bangsa Belanda ini, jalur pelayaran Belanda tidak sama dengan Portugis karena ada petunjuk jalan dari Jan Huygens van Lieshouten, mantan pelaut Belanda yang bekerja pada Portugis. Jadi ada yang ini, si Van Lieshouten ini yang memberikan rujukan kepada pelaut-pelaut Belanda sebelum melakukan pelayaran. Jadi berbeda rutenya. Nah, siapa saja yang pelaut Belanda yang melakukan pelayaran itu adalah Cornelis de Houtman. Nah, Cornelis de Houtman ini pada tahun 1596. Nah, dari sinilah mulai dihitungnya 3,5 abad itu. Nah, kan dia dalam sejarah biasanya kita mengenal itu Belanda itu menjajah kita 3,5 abad. Nah, dari sinilah dia 1596 ini. Orang Belanda mulai masuk ke Indonesia. Jadi kita hitung dari 1596 ini sampai 1942. Nah, itu adalah penjajahan orang Belanda di Indonesia. Oke, lebih kurang 3,5 abad. Kemudian, kita lanjut saja. Kemudian yang kedua adalah Jacob van Eyck. Nah, Jacob van Eyck ini datang itu pada 1598. Kedatangannya disambut baik oleh rakyat Banten. Jadi Cornelius de Houtman tadi datang tapi dengan dia bersikap kasarnya, dengan bersikap kasar. Akhirnya mendapat perlawanan dari kerajaan yang ada sana di Banten sana. Jadi peperangan. Nah, tapi setelah itu datang lagi Jacob van Eyck ini. Dia bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di Banten. Akhirnya Jacob van Eyck ini diterima dengan baik oleh masyarakat di sana di Banten. Oke, lanjut. Nah, ini adalah armada dagang Belanda dan pelabuhannya di Banten. Nah, ini dia. Kemudian setelah Belanda datang ke Indonesia, akhirnya mendirikan sebuah organisasi yang bernama POC atau Verenigde Oost-Indische Company. Nah, jadi POC ini berdiri pada 20 Maret 1602. Nah, jadi dia berdiri pada 1602 yaitu sampai 1799. Nah, jadi berdiri POC 20 Maret 1602 dengan gubernur pertama, jenderal gubernur pertamanya adalah Pieter Both. Nah, jadi POC ini perlu kita ketahui, POC ini adalah kongsi dagang antara pengusaha-pengusaha yang ada di Belanda. Jadi ada beberapa beberapa wirausaha ataupun yang memiliki modal atau orang-orang kaya yang ada di Belanda tersebut, dia berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi ini. Jadi namanya organisasinya POC, Kumpulan Dagang Belanda. Nah, pengusaha-pengusaha Belanda. Ini istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah Perkumpulan Dagang pengusaha-pengusaha Belanda. Ini dia. Nah, kemudian tujuannya adalah yang pertama menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Nah, jadi dia membentuk sebuah organisasi supaya tidak ada kecemburuan sosial antara satu pedagang Belanda yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keduanya memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur. Nah, jadi semua rempah-rempah yang ada di Indonesia ini harus jual ke Belanda. Nah, itu tujuan POC itu. Yang keduanya. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. Nah, pedagang asing tadi ada dari Arab, kemudian ada dari Portugis, kemudian ada bangsa-bangsa lainnya yang juga sama membeli rempah-rempah ke Indonesia. Tapi untuk menghalang itu makanya dia mendirikan sebuah organisasi POC. Nah, kemudian yang keempat, menghadapi kerajaan-kerajaan Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini kan sebelum jadi Indonesia dia itu ada beberapa kerajaan. Jadi kerajaan ini dia biasanya rakyat tadi itu menjual kepada kerajaan gitu.
Jadi Belanda tadi dengan teknik liciknya dia mulai memonopoli perdagangan tadi agar dijual sama dia gitu. Biasanya gini, Belanda itu bekerja sama dengan rajanya, kemudian eh, meminta agar rakyat-rakyat yang diadah bawa jajahan si kerajaan tersebut agar menjual kepada dia. Nanti si Belanda ini akan membantu dalam perperangan, persenjataan dan sebagainya. Itu seperti kerjasama. Nah, Belanda bantu dia dalam persenjataan, kemudian orang kerajaan tadi minta bantu sama Belanda itu dalam hal peperangan atau apa. Belanda dapatnya supaya supaya orang-orang kerajaan tadi mau menjual rempah-rempahnya. Makanya si Belanda tadi memberikan bantuan berupa senjata dan lainnya. Oke. Selanjutnya ini adalah foto dari anggota Dewan POC. Nah, ini dia di POC ini, POC sendiri itu ada namanya hak oktroy. Hak oktroy itu atau hak istimewa untuk untuk organisasi POC ini, yaitu hak paten yang diberikan pemerintah kerajaan Belanda kepada POC. Nah, jadi ada hak yang wajib POC ini mempunyai hak atas 7 komponen ini. Ini dia. Atas 7 komponen ini. Yang apa saja hak oktroy tadi? Hak untuk memerintah di negara jajahan. Nah, jadi selain organisasi, POC ini juga merupakan sebuah lembaga pemerintahan lah istilahnya di Indonesia ini. Gitu. Dan kemudian hak untuk memonopoli perdagangan, nah seperti yang tujuannya tadi. Kemudian ada hak untuk mencetak mata uang sendiri. Nah, ada mata uangnya sendiri, dia tidak perlu memakai mata uang Belanda, tapi dia berhak untuk mengeluarkan mata uangnya sendiri. Itu dia. Kemudian hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Nah, dia sudah hampir sama seperti negara, nah, tapi tetap atasannya itu adalah kerajaan Belanda. Hak untuk memiliki senjata, hak untuk mengadakan perjanjian, dan hak untuk mengumumkan perang. Nah, ini hampir sama dengan sebuah negara, organisasi negara. Cuma negara dalam negara istilahnya. Jadi di POC ini kepalanya itu atau atasannya itu adalah kerajaan Belanda. Oke, walaupun dia sebuah organisasi, tapi dia sudah menyerupai sebuah negara. Nah, yang ketiga itu adalah itu adalah keadaan Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jan Pieter Koen. Nah, di sini pada masa pemerintahan Belanda pada masa pemerintahan POC itu ada lebih kurang sekitar 32 gubernur. Nah, ada 32 gubernur POC. Nah, salah satunya yang terkenal adalah si Koen ini, Jan Pieter Koen. Nah, salah satu kebijakannya itu adalah dia memindahkan kantor dagangnya dari Jayakarta, memindahkan kantor dagangnya ke Jayakarta. Maaf, Jakarta ini kita kenal sekarang adalah Jakarta. Dengan alasan merupakan tempat yang sangat strategis. Nah, kemudian POC akan dengan mudah mengawasi gerak-gerik Portugis di Malaka. Nah, jadi ini salah satu tujuan dari Jan Pieter Koen ini memindahkan kantor dagangnya. Oke. Kemudian POC meleburkan kota Jayakarta dan di atas reruntuhan kota Jayakarta berilah kota Batavia. Nah, jadi disinilah kemudian Jayakarta ini yang dulunya namanya Jakarta, kemudian pada masa pemerintahan Jan Pieter Koen ini berubah pula namanya menjadi Batavia. Nah, Batavia ataupun yang sekarang Jakarta. Oke. Baik, itulah tadi salah satu sekilas cerita tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, anak-anak sekalian, semoga kalian mengerti. Silakan anak-anak sekalian komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk absennya kalian buat komentar di bawah dengan tuliskan nama dan juga kelas kalian. Oke, Bapak rasa sekian cukup. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.